Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu Arum di pelajaran prakarya. Masih semangat ya belajarnya? Di pertemuan minggu kemarin, kita sudah selesai membahas materi bab 1 tentang kerajinan bahan keras. Hari ini kita akan melanjutkan penjelasan materi bab 2 tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Pada materi ini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama tentang kewawasan kelistrikan, yang akan kita bahas yaitu pengertian, jenis dan manfaat. Yang kedua, instalasi listrik rumah tangga, yaitu tentang komponen negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Aliran ini disebut sebagai arah arus listrik konvensional. Akan tetapi, sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif atau bisa disebut juga elektron. Dan arah aliran elektron berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Arus listrik ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, listrik arus searah atau DC, direct current, adalah arus listrik yang arahnya tetap. Dan yang kedua, listrik arus bolak-balik atau AC, alternating current, adalah arus yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Dengan adanya sumber arus listrik, maka penerangan akan didapatkan. Selain berfungsi sebagai penerangan, fungsi lain dari arus listrik adalah sumber energi. Oleh karena itu, listrik itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, apalagi untuk menunjang aktivitas manusia. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Contoh jenis pembangkit listrik yaitu PLTA, PLTU, PLTG, PLTN, PLTS, dan lain-lain. PLTA atau disebut juga pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit ini mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini biasa disebut sebagai hidroelektrik. Yang kedua, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Pada PLTU, uap akan ditampung dan disalurkan untuk memutarkan turbin uap. Energi mekanis dari putaran turbin diubah menjadi energi listrik generator. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik ini menggunakan energi uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutarkan turbin uap. Dari turbin inilah energi mekanis diubah menjadi energi listrik.
pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembangkit listrik ini menggunakan bahan bakar fosil berupa batu bara yang dibakar untuk mendidihkan air agar menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan itu digunakan untuk menggerakkan turbin uap atau turbin gas, kemudian diubah menjadi energi listrik. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik ini menggunakan cahaya matahari sebagai energi utama. Energi cahaya matahari dapat langsung diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga angin. Hembusan angin yang digunakan untuk memutarkan baling-baling, kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutarkan generator. Dari generator inilah energi mekanik diubah menjadi energi listrik melalui bantuan solar cell. Agar energi listrik ini dapat digunakan kembali, perlu disimpan pada baterai. Selanjutnya, instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik, bisa berupa sebuah lampu atau sumber listrik. Instalasi listrik ini terdiri dari saklar, stop kontak, dan lampu secara sederhana. Beberapa komponen peralatan listrik yang terpasang di rumah tinggal. Yang pertama ada Bergenser. Bergenser ini merupakan alat yang mempunyai fungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal tersebut. Yang kedua, pengaman listrik. Pengaman listrik ini berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tinggal, seperti gangguan hubungan arus pendek atau short circuit atau konsleting. Untuk contoh pengaman listrik di sini, yang pertama ada MCB, yang kedua ada sekring. Yang ketiga, saklar. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Selanjutnya, stop kontak. Stop kontak atau biasa disebut outlet berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Agar alat listrik terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan steker atau colokan yang akan ditancapkan pada stop kontak. Selanjutnya, steker. Steker atau staker yang sering disebut colokan listrik ini memang berupa dua buah colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik dengan aliran listrik ditancapkan pada konel stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Selanjutnya, kabel. Kabel listrik berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik. Peralatan yang digunakan dalam instalasi listrik diantara lain, yang pertama ada test pen. Test pen ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu penghantar listrik memiliki tegangan listrik. Yang kedua, solder. Solder di sini merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Yang ketiga yaitu penggaris siku. Penggaris siku ini digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam maupun siku bagian luar. Yang keempat, pahat. Pahat di sini digunakan untuk membuat lubang pada kayu. Yang kelima, gunting seng. Gunting seng digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Dan alat yang terakhir yaitu
ketam. Ketam di sini berfungsi untuk memperhalus permukaan kayu. Cukup sekian penjelasan materi tentang prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dan penjelasan materi selanjutnya. See you, bye bye.